gunung ini punya sejuta keindahan yang pasti membuat kalian terpesona. Ujar Bono, suaranya penuh semangat meski malam mulai melingkupi perjalanan kami. Baguslah, sahut Intan singkat. Matanya tak lepas dari layar ponselnya. Sementara itu, aku dan teman-teman kosku, Ayu dan Putri, mencoba mengabaikan hawa dingin yang semakin menusuk. Zainal dan Bono, pasangan dari Ayu dan Putri, memimpin perjalanan ini menuju puncak Hade, salah satu gunung tertinggi di Jawa. Ketika sampai di pos 1, suasana hening menyelimuti kami. Hanya suara daun cemara yang berbisik dihembus angin malam. Ditingkahi desah nafas kami yang sedikit kelelahan. Bono berhenti sejenak dan memberi aba-aba untuk istirahat. Aku menghirup udara dingin, mencoba menenangkan tubuhku yang mulai menggigil. Namun, keheningan itu berubah saat Putri meminta izin buang air kecil. Bono, dengan nada serius, memperingatkan, "Jangan lupa meminta izin, Putri. Tempat seperti ini ada penghuninya." Zainal menemani Putri ke balik pohon cemara di ujung jalur setapak. Kami yang menunggu merasa waktu begitu lambat. Ketika mereka kembali, raut wajah Putri tampak aneh terlihat pucat. Matanya sedikit kosong. Aku menahan lidah untuk tidak bertanya. Tapi firasatku mulai tak enak. Langkah kami menuju pos 2 menjadi semakin berat. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan suara-suara kecil seperti langkah samar terdengar dari balik pepohonan. Kami berpikir itu mungkin hanya hembusan angin yang menerpa ranting-ranting. Tapi entah mengapa, langkah kami semakin cepat, seolah mencoba menjauhi sesuatu. Tiba-tiba, jeritan Putri memecah kesunyian. Wajahnya berubah merah, matanya melotot tak terkendali. "Kamu jahat," bentaknya, menunjuk Zainal dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bono sigap mengambil segenggam garam dari ranselnya, membacakan doa sambil mengusap butiran itu ke wajah Putri. Ia pingsan sejenak sebelum terbangun dengan kebingungan di matanya. Jaga pikiran kalian, jangan kosong," ucap Bono dengan nada serius. Matanya menyapu wajah kami satu persatu. Semua sudah terasa salah. Sepanjang perjalanan, Putri kerasukan hingga 3 kali. Namun, kerasukan yang keempat adalah yang paling mengerikan. Kali ini, ia meronta dengan kekuatan yang mustahil untuk tubuhnya yang kecil. Ia menendang, berteriak, dan tertawa dengan suara yang bukan miliknya. "Kalian mengotori tempat ini, aku tak terima." Suara itu menggema, terdengar dari arah lain meski mulut Putri yang mengucapkannya. Suara itu seperti milik seorang pria berwibawa namun penuh amarah. Tubuh kami kaku, tak berani mendekat. Bono mencoba menenangkan Putri, tapi saat ia mendekat, Putri meludah ke arahnya sambil tertawa nyaring. Bono mundur, wajahnya berubah tegang. "Zainal, apa yang kalian lakukan di pos 1 tadi?" tanyanya dengan nada menuduh. Zainal terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengaku bahwa ia dan Putri telah melanggar batas dengan melakukan hal yang tak seharusnya. Wajah Bono merah padam. "Kamu bodoh, Zainal. Tempat ini bukan hanya milik kita. Ada aturan yang harus dihormati." Tapi sebelum Bono sempat menyelesaikan ucapannya, dari kegelapan muncul sosok seorang kakek tua mengenakan pakaian lusuh. Tanpa suara langkah, ia sudah berdiri di depan kami. "Kalian tak bisa terus," ucapnya pelan namun penuh kewibawaan. "Yang merasuki teman kalian adalah prajurit. Mereka tak suka tempat ini dikotori. Jika kalian lanjutkan, nyawa kalian bisa terancam." Kakek itu mendoakan Putri sambil menaburkan garam ke tanah di sekitarnya. Setelah beberapa menit, Putri akhirnya tenang dan kembali sadar. Sebelum kami sempat mengucapkan terima kasih, kakek itu berjalan menjauh ke arah kegelapan. Hingga sosoknya lenyap begitu saja, kami memutuskan untuk turun kembali, meninggalkan gunung itu dengan perasaan campur aduk. Keindahan yang semula kami cari tak lagi menjadi tujuan. Sepanjang jalan turun, kami tak berbicara banyak. Hanya suara langkah dan desahan napas yang terdengar. Seolah setiap dari kami merenungkan batas-batas yang telah kami langgar. Ketika akhirnya tiba di kaki gunung, suasana desa yang hangat menyambut kami. Namun, malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, aku merasa ada yang memperhatikan dari balik kegelapan. Esoknya, saat kami berkumpul untuk sarapan,
Bono berbicara, gunung itu indah, tapi tidak untuk sembarang orang. Kita harus paham bahwa ada aturan tak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Kalau kalian masih ingin mendaki, jangan ulangi kesalahan ini. Sejak saat itu, aku tak pernah lagi memandang gunung sebagai tempat biasa. Ia adalah rumah bagi yang tak terlihat yang kadang ramah. Namun seringkali mengingatkan manusia bahwa mereka hanyalah tamu.